Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ke-16 Ramadan 1444 Hijriah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian juga salawat beriringkan salam marilah terus kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Alhamdulillah, di hari ke-16 Ramadan 1444 Hijriah ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Min Wasayas Salaf Lisyabab, wasiat salaf kepada para pemuda, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah baca wasiat ketiga yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar. Siapa yang masih ingat apa nak wasiatnya? Innamal khairu fis syabab. Apa wasiatnya? Innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada pemuda. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Insya Allah pada sore hari ini kita akan lanjutkan pada wasiat yang keberapa? Yang keempat. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kemudian beliau mengatakan, wa min wasayas salaf rahimahumullah lisyabab, dari wasiat para salaf, semoga Allah merahmati mereka, bagi para pemuda, ma jaa an Zaid ibn Abi Zarqa, dari Zaid ibn Abi Zarqa. Namanya siapa? Zaid bin Abi Zarqa. Dia pernah mengatakan, kharaja Sufyanu yakni as-Sauri. Pernah suatu hari keluar dari rumah Sufyan as-Sauri, ulama besar, imam ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis, Sufyan as-Sauri, seorang imam terkenal, terkemuka. Kata Zaid ibn Abi Zarqa, pernah suatu hari keluar Sufyan as-Sauri, wa nahnu ala babihi, kami saat itu berada di depan pintu rumahnya. Jadi memang mereka para pemuda menunggu di depan pintu pengajarnya, di depan pintu syekhnya, karena ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Innamal ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu harus didatangi, tidak bisa ilmu datang sendiri. Tidak ada ilmu laduni, bertapa langsung pintar, tidak bisa. Al ilmu yu'ta, ilmu harus ditandangi. Makanya para santri sekalian hadir ke pondok ini untuk mencari ilmu, bukan diam di rumahnya sehingga ilmu datang, tidak, tapi harus didatangi. Apa kata Sufyan as-Sauri ketika para pemuda berkumpul di depan pintu rumahnya untuk menuntut ilmu? Apa kata Sufyan as-Sauri? Ya ma'syarasy syababi, wahai sekalian pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian semua menuju keberkahan ilmu ini. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, la tadruna, kalian tidak mengetahui, la'allakum, bisa jadi kalian, la tablughuna ma tu'ammilunahu minhu,
ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian tidak tahu, bisa jadi kalian tidak mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Liyufid, untuk memberikan faedah, ba'dukum ba'dhan, sesama kalian. Itu kata siapa? Sufyan As-Tsauri. Kata beliau, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilma atau hadzal ilmi, bersegeralah menuju keberkahan ilmu ini. Bersegera. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, la tadruna, tidak mengetahui, la'allakum la tablughuna, bisa jadi kalian tidak mendapatkan, ma tu'ammiluna minhu, yang selama ini kalian cita-citakan. Yufid ba'dukum ba'dha, untuk memberikan faedah satu di antara kalian, sesama kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat yang disampaikan oleh seorang imam besar kepada murid-muridnya, kepada para pemuda. Yang mana semangat para pemuda luar biasa, bukan menunggu di masjid, nunggu dari depan pintu gurunya. Apa alasannya? Mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk mendapat faedah dari gurunya. Maka begitu gurunya keluar dari rumahnya, sudah ditempel. Disitulah mereka mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan. Coba bayangkan kalau seandainya Zaid ibn Abi Zarqa nunggu di masjid, dapat tidak faedah ini? Dapat tidak Zaid ibn Abi Zarqa kalau dia nunggu di masjid, bukan nunggu di depan pintu gurunya, dapat tidak nasihat ini? Tidak dapat. Ini keutamaan. Ini bagaimana para pemuda itu bersemangat untuk menuntut ilmu, menunggu dari depan pintu gurunya. Dan itu pun terjadi dengan kalangan para sahabat dari zaman Nabi SAW, dari dahulu. Mereka datang, bagaimana yang dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat berdiri di depan pintunya Abdullah ibnu Mas'ud untuk menunggu beliau keluar saat sholat subuh. Kenapa? Karena begitu beliau keluar dari rumahnya, pengen dapat faedah dari perjalanan rumah sampai ke masjid. Ingin mendapatkan nasihat-nasihat. Kalau ada sesuatu yang muskilah dia tanyakan. Kalau ada permasalahan dia tanyakan. Inilah semangat yang harus ditumbuhkan bagi para pemuda. Bukan semangatnya loyo, jangan. Pemuda itu harus mental baja. Bukan mental kerupuk. Kalau mental kerupuk kena angin, lempem. Tapi kalau mental baja, ditumbuk, dibanting, ditindih, tidak ada masalah. Ringan. Kalau mentalnya baja, seberat apapun tantangan saat menuntut ilmu terasa ringan. Tapi kalau mentalnya mental kerupuk, baru ditiupi. So alim, ya sudah, melempem. Tidak lagi nuntut ilmu. Jadi harus mentalnya mental apa? Mental baja. Begitu juga kalau kalian para penuntut ilmu sekalian mengetahui bagaimana proses pembentukan batu mulia. Bagaimana batu mulia itu terbentuk. Itu harus harus dibakar, harus diolah ratusan tahun agar mendapatkan batu mulia. Prosesnya lama dan menyakitkan. Begitu juga menuntut ilmu. Makanya ada kutipan dari seorang ulama yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, disampaikan bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, aku menuntut ilmu dahulu dalam kondisi hina, dan sekarang ketika aku telah mendapatkan ilmu, aku baru mulia. Jadi kalau dalam proses menuntut ilmu ya harus mengalami kehinaan, dimarah, suruh disiplin, suruh cepat, suruh menghafal, dilarang pulang karena belum tercapai target. Begitulah memang, ditempa. Tidaklah kita mendapatkan sebuah karya, baik itu pedang atau kapak atau golok, kecuali besi itu harus dibakar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Habis dibakar, ditempa, dipukul berkali-kali, disiram air, dibakar lagi, dipukul lagi, disiram air, ditempa lagi, dipukul lagi, dibakar lagi, begitu terus. Sampai menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Yaitu pedang atau golok atau kapak. Begitulah menuntut ilmu, harus ditempa dulu, dibakar dulu, dibanting dulu, ya. Tapi bukan fisiknya. Kalau fisik tidak boleh, kekerasan tidak.
Tapi apa yang dibanting, yang ditempa? Mental. Biar mentalnya jadi mental baja. Ya, biar tidak mudah rapuh. Kita katakan bahwasanya seorang pemuda pasti kuat untuk mendapatkan tempaan seperti itu, pasti kuat. Ya, sekaranglah waktunya agar antum kuat. Penderitaan, kesedihan, tangisan yang antum rasakan hari ini, itu yang akan menjadikan antum kuat ketika antum dewasa. Ya. Jauhnya antum dari orang tua sekarang, itulah yang menjadikan antum kuat menghadapi masa dewasa yang begitu belum diketahui. Sekarang antum harus bersuang. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi ay intahizu fursata syababikum waqtanibuha lituhassilul ilma. Maksudnya, segera gunakan masa muda kalian agar kalian mendapatkan banyak ilmu. Li'annal insana idza kabura, karena manusia itu kalau dia sudah mulai tua, makin dewasa, la yakunu indahu minan nasyat. Semangatnya berbeda dengan semangat pemuda. Wadzakiratu wal qudrah, wadzakirati wal qudrati alal istizkar. Demikian juga kecerdasannya, kemudian daya ingatnya, kemampuannya berbeda dengan kemampuan pemuda. Antum sekali dengar langsung hafal. Innamal khairu bisyabab. Orang-orang yang sudah sepuh belum tentu bisa ingat. Belum tentu bisa ingat. Ya. Mislama huwa fi marhalati syababihi. Berbeda dengan kondisi ketika dia masih muda. Orang yang sudah sepuh berbeda ingatannya dengan orang yang masih muda. Idhafatan ilama yaktanifuhu min mas'uliyatin wa a'malin wa masyaghilin wa masalihi. Kenapa? Karena orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mulai tua, bertambah tanggung jawabnya, pekerjaannya, kesibukannya, dan banyak urusan-urusan yang harus mereka emban. Tidak seperti para pemuda, tanggung jawabnya tidak seperti tanggung jawab orang yang sudah tua. Makanya ini nasihat pernah juga disampaikan oleh guru kami, Ustadz Ali Musri, Semjan Putra. Beliau mengatakan, para mahasiswa sekalian, beliau mengatakan, jangan pernah kalian menunda untuk melaksanakan besok. Karena besok pasti jadi lebih sibuk daripada hari ini. Jangan pernah mengatakan aku kerjakan besok. Karena besok akan menjadi lebih sibuk daripada hari ini. Terbukti bagi antum-antum yang belum menyelesaikan hafalan. Sibuk. Yang lain sudah mulai rehat, udah persiapan mau pulang. Antum sibuk. Maka jangan pernah menunda. Bahkan harusnya antum nabung. Kalau target hari ini hanya 1 halaman, antum 1,5 halaman. Kenapa? Karena ketika orang sudah belum selesai, antum sudah selesai. Ketika orang sudah masih sibuk, antum sudah bisa lega, tidak punya beban lagi. Makanya kata Sufyan Ibn Tsauri, beliau mengatakan apa? Ta'ajjalu, bersegera, barokata hadzal ilmi, dalam mengambil keberkahan ilmu, jangan menunda. Antum punya kecerdasan, bisa menghafal lebih dari target, hafalkan. Jangan merasa cukup hanya dengan hafalan yang telah ditetapkan. Kelas 7 hafal 2 juz, antum bisa 10 juz. Kalau 1 tahun 10 juz, 3 tahun berapa juz? Hatam Al-Quran antum. Tapi kalau antum menunda, cuma 2 juz, nanti saja. Apalagi anak sudah pernah menghafal juz 30. Sekarang, kewalahan. Jangan pernah menunda. Harus bersemangat. Harus bersemangat. Bainama syabu laisa indahu syai'un min dzalika. Dibandingkan dengan pemuda, belum ada tanggung jawab seperti orang dewasa. Wa aidan fa inna marhalatasy syababi tanqadi sari'an. Dan ini juga kenapa kata Sufyan Ats-Tsauri, bersegera untuk mengambil keberkahan ilmu. Kenapa? Karena masa muda begitu cepat perginya, begitu cepat selesai. Coba bayangkan antum, baru masuk kelas 7, sekarang sudah mau kelas 8. Antum liburan, masuk lagi, belajar 2 pekan, ujian. Habis ujian, libur, naik kelas 8. Cepat enggak? Cepat sekali.
Dulu baru kelas 7, sekarang sudah kelas 9. Dulu masuk sini unyu-unyu, sekarang sudah dewasa. Dulu suaranya masih suara anak-anak, sekarang suara dewasa. Oh, Ustaz. Oh. Dulu enggak. Cepat enggak? Cepat. Maka jangan ditunda. Sekarang. Sekarang. Kama qala al-Imamu Ahmad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala? Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Tidaklah aku berikan permisalan bagi masa muda seperti sesuatu yang aku taruh di lengan bajuku, kemudian dia jatuh. Itu kata Imam Ahmad. Tidaklah aku beri permisalan yang paling tepat untuk usia muda, untuk masa muda, kecuali dengan permisalan aku letakkan sesuatu di tangan bajuku, kemudian dia jatuh. Tahan berapa lama sih antum taruh benda di lengan baju antum? Tahan seharian? Tidak mungkin. Pasti jatuh. Begitu cepatnya usia muda itu hilang. Kata siapa? Imam Ahmad. Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Tidaklah aku berikan permisalan yang lebih pas, lebih cocok untuk usia muda, untuk masa muda, kecuali dengan sesuatu yang aku letakkan di lengan bajuku, kemudian dia jatuh. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, qauluhu, adapun ucapan Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Ai, kata beliau, apa maksud? Sesungguhnya kalian tidak mengetahui apakah yang kalian inginkan, yang kalian idam-idamkan itu dapat kalian peroleh. Maksudnya apa? Annasyabba, bahwasanya pemuda, qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadza. Bisa jadi cita-citanya besar untuk mendapatkan ilmu, menjadi al-allamah, menjadi syekh kabir, menjadi mambaul ilm, menjadi sumber ilmu, menjadi habrul ummah, ingin menjadi tintanya umat. Tidak apa-apa, bagus. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Ya, Ana berharap semua santri, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dapat memberikan semangat bagi para pemuda. Dahulu Indonesia ini negeri ulama. Bahkan salah satu imam yang ada di Masjidil Haram itu dari Indonesia. Al-Khatib Al-Minangkabawi. Itu dari Indonesia. Artinya apa? Orang Indonesia juga bisa berkiprah sebagai ulama di dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau seandainya orang-orang terdahulu bisa, kenapa kita sekarang tidak bisa? Kita juga harus bisa. Dan alhamdulillah beberapa anak-anak negeri sudah menjadi pemateri langsung di Masjid Nabawi. Kita bahagia dengan itu. Beberapa nama yang telah kita kenal, salah satunya Ustadz Dr. Abdullah Rai, menjadi pemateri tetap dahulu di Masjid Nabawi. Dr. Firanda Andirja, beliau juga menjadi pemateri tetap. Ustadz Anas Burhanuddin menjadi pemateri tetap. Sekarang ada Ustadz kandidat Dr. Ariful Bahri, demikian juga menjadi pengisi tetap di Masjid Nabawi. Tidak ada yang tidak mungkin. Para santri sekalian, antum pun bisa duduk di situ. Bahkan bukan hanya mengajarkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab pun antum bisa. Tidak ada yang mustahil. Salah seorang ulama yang ada di kota Madinah namanya Syekh Anis Thohir. Itu orang Indonesia. Syekh Anis Thohir Al-Indonesi. Walaupun sekarang jinsianya udah Saudi. Tapi aslinya kakek buyutnya orang Indonesia. Itu jadi ulama, jadi pengajar di Universitas Islam Madinah. Antum pun bisa. Ya, harus tinggi cita-cita itu. Jadi ulama, jadi imam besar Masjidil Haram, begitu cita-citanya. Ya. Ini yang disayangkan, untuk jadi imam masjid kampung pun tidak punya cita-cita. Nah, ini yang harus dikritisi. Harus punya besar cita-cita. Ya. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu sangat cinta dengan perkara yang agung, yang tinggi, yang mulia. Wa yakrahu sifsafaha, dan Allah itu benci dengan perkara yang remeh, cita-cita yang rendah. Allah tidak suka. Allah cinta dengan himmah aliyah. Allah sangat cinta dengan semangat yang tinggi. Ya, semangat yang tinggi. Makanya dikisahkan ketika perang apa? Perang Tabuk, perang Khandaq.
Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi lemah, akan dikepung dari segala penjuru. Maka Nabi SAW minta masukan kepada para sahabat. Bagaimana menurut kalian? Kalau kondisi seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Maka berkatalah Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, dahulu di negeri kami kalau kondisi seperti ini kami membuat parit. Maka disetujui oleh Nabi SAW untuk membuat parit. Maka ketika membuat parit, kondisi saat itu sangat sulit. Didapatilah ada batu besar yang tidak bisa diangkat oleh sahabat yang lain. Sampai akhirnya para sahabat meminta kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW yang menghancurkan batu tersebut, Nabi SAW mengatakan, negeri Persia akan segera ditaklukkan. Negeri Romawi segera akan ditaklukkan. Itu cita-cita yang tinggi. Maka orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, itu penyakit kemunafikan, mengatakan, lihat Muhammad menghadapi sekelompok Yahudi dan sekelompok orang-orang dari Mekah saja sudah harus bikin apa? Bikin parit. Sekarang dia ngomong Persia akan ditaklukkan, Romawi akan ditaklukkan, mimpi. Merendahkan Nabi SAW. Namun tahukah kita? Tidak selang beberapa tahun dari ucapan tersebut, Persia hancur. Tak bersisa sampai detik ini, tidak ada lagi namanya negeri Persia. Romawi pun takluk. Tinggal ada Romawi Barat yang tersisa. Dan itu tugas kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan dengan tangan kaum muslimin. Dengan syarat kalau mereka memiliki tauhid yang kokoh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan anna syababa qad yu'ammilu ayyuhassila minal ilmi kadza. Bisa jadi seorang pemuda itu memiliki cita-cita yang begitu besar. Wa an yahfadha kadza, ingin menghafal ini. Subhanallah, ana dulu punya teman cita-citanya luar biasa. Katakan aku ingin menghafal Arba'in Nawawi, capai. Setelah itu aku ingin menghafal Umdatul Ahkam, selesai. Setelah itu aku ingin menghafal Bulughul Maram, selesai. Setelah itu aku ingin menghafal, kata dia, Sahihul Bukhari, kemudian Sahihul Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, kemudian Sunan At-Tirmizi, kemudian Sunan Ibnu Majah. Begitu cita-citanya, tinggi, luar biasa. Ya. Walaupun dia tidak sampai menyelesaikan semuanya, minimal dia telah menghatamkan 4 kitab. Ya. Dan 3 kitab, Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram. Itu cita-cita yang tinggi. Dulu juga anak punya teman luar biasa. Dia bisa menghafal dari juz 1 sampai surat Ibrahim. Surat Ibrahim, cuman dalam waktu 2 bulan. Antum jangan tanya bagaimana pengorbanannya untuk membaca dan menghafal itu. Tidak ada waktu bagi dia untuk melihat kecuali baca Quran. Di saat orang sudah tertidur, suaranya saja yang terdengar. Bisa kok, 2 bulan, bisa. Hatam menghafalkan Al-Quran dalam 3 bulan itu bisa kalau memang serius. Demikian juga apa yang dikisahkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengisahkan bagaimana seorang ulama itu menghatamkan Sahihul Bukhari dalam 1 malam. Bersama para santrinya. Bukan beliau sendiri, bersama para santrinya. Mulai di pagi hari, sebelum ganti hari sudah selesai baca Sahih Bukhari. 7.000 hadis lebih. Itu himmah aliyah, pasti bisa. Wa an yaqra minal kutub kadza. Untuk membaca kitab yang sekian banyak. Dan anak juga punya teman yang mengatakan begitu. Anak ingin tamatkan Majmu' Fatawa, Al-Minhaj punya Nawawi. Anak mau menamatkan kitab-kitab ini. Ini cita-cita yang tinggi. Wa ghairaha minal umuril lati yu'ammiluha. Dan perkara-perkara yang menjadi cita-cita seorang penuntut ilmu. Lihat cita-citanya. Ada enggak cita-citanya main? Enggak ada. Pengen ngafal ini, ingin baca ini, ingin melihat ini, ingin mentadaburi ini. Itu cita-cita penuntut ilmu. Enggak ada cita-citanya kalau pulang nanti bolehlah ngelihat akun masih aktif atau enggak. Enggak begitu. Ya. Pengenlah mabar dengan teman-teman sekali-kali. Enggak ada cita-cita itu, enggak ada. Ya. Pengen lihatlah kumpul lagi buka bareng dengan teman-teman gitu ya. Mending kalau buka barengnya dalam ketaatan. Kalau bukan barengnya dalam dosa dan maksiat. Selama ini cuman buka bareng habis itu sholat berjamaah. Di luar belum tentu bisa. Habis buka bareng apa? Sholat berjamaahnya tidak dapat. Bahkan tidak sholat tarawih. Maka harus hati-hati. Cita-cita seorang penuntut ilmu itu harus tinggi.
fala yuhassil, namun bisa jadi cita-cita itu tidak tercapai. Walakin idza jahada nafsahu, namun kalau dia betul-betul berjuang, mengorbankan jiwanya, wasta'ana billah, dan minta bantuan kepada Allah, wa harisu ala ightinami marhalati syababihi, dan dia betul-betul memanfaatkan usia mudanya, fa innahu biiznillahi yuhassilu khairan azima, maka dia pasti mendapatkan kebaikan yang begitu besar. Pasti. Li'annallaha yaqul, karena Allah berfirman di dalam surat apa? Dalam surat Al-Anbiya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mendapatkan petunjuk dari kami, pasti kami akan berikan petunjuk untuk mereka menuju jalan tersebut. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Cita-cita dulu. Kita niatkan, kita usahakan, hasil serahkan kepada Allah. Hasil serahkan kepada Allah. Pernah nggak Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berpikir dan terbayang bagi beliau, karya beliau Arba'in Nawawi dihafal oleh antum? Pernah nggak beliau berpikir gitu? Nggak pernah terbayang, ikhwah. Bapak, ibu-ibu sekalian, tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang di benaknya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu anak-anak pesantren, pondok pesantren Al-Madinah menghafal 42 hadis yang beliau susun. Tidak pernah terbayang. Tapi beliau bercita-cita yang tinggi. Beliau bersemangat. Beliau minta tolong sama Allah. Allah jadikan ilmunya berkah. Sampai detik ini kita mengambil manfaat. Bahkan bukan hanya satu kitab Arba'in Nawawi, bahkan Riyadhus Shalihin dikaji di masjid ini. Bahkan bukan hanya Riyadhus Shalihin, karya beliau terdapat di perpustakaan kita. Pernah nggak terbayang oleh Imam An-Nawawi, tulisan beliau sampai ada di kota Prabu Muli, kelurahan Gunung Ibul, pernah nggak? Bahkan beliau pun tidak kenal siapa itu Gunung Ibul. Tapi ketika antum yang betul-betul memiliki cita-cita, antum berjuang, antum minta tolong kepada Allah, Allah yang akan berikan keberkahan kepada antum. Kemudian beliau menutup ucapannya, kata Syekh Abdul Razak, liyufid ba'dukum ba'dha, agar sesama kalian memberikan manfaat bagi yang lain. Fihi hasun, ini ada anjuran lisyabab, bagi para pemuda, ala irtinami, untuk memanfaatkan liqa'atihim bi ba'din, untuk memanfaatkan perjumpaan sesama mereka. Bil faidatin nafiyah, untuk saling memberikan faedah. Jadi kalau para pemuda berkumpul itu saling ngasih faedah. Ana tadi malam baca kitab ini nih. Antum sudah baca belum? Belum. Ana sudah baca. Ternyata kitabnya bagus sekali. Ada kisah begini. Yang satu ngomong lagi, kalau Ana tadi malam baca kitab ini luar biasa. Ternyata inilah yang kita cari. Itu kalau bertemu ngomongnya begitu. Bukan ngomongnya hanya canda gular belaka. Tak, jangan seperti itu. Ya, wa husnut tadzakuril ilm, dan ini ada motivasi untuk kita apa? Untuk saling memberikan muzakarah ilmiah, saling mengingatkan. Ya, kalau ada yang lalai kita ingatkan. Ini pertemuan para penuntut ilmu itu isinya ilmu, itulah nikmat. Dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, dan betapa banyak orang lebih mendapatkan faedah saat dia menuntut ilmu, saat dia berdiskusi dengan temannya. Bukan di kelas, bukan di masjid, namun saat dia berdiskusi dengan temannya. Saat temannya menyalahkan pemahamannya, sehingga tergelitik bagi dia, kok aku salah, dia baca lagi, dia koreksi lagi. Akhirnya dia tekuni, dan dia bantah temannya itu. Enggak, aku yang benar, kamu yang salah. Ketika temannya dibantah, temannya tergelitik lagi, baca lagi, pahami lagi, dia bantah lagi temannya. Dan ilmu yang seperti itu yang lebih masuk ke dalam jiwa kita. Maka kalau ketemu, ya, para santri sekalian, omongnya ilmu. Antum sudah selesai? Antum sudah surat apa? Antum hadisnya hadis nomor berapa? Antum kan sudah selesai nih 120 hadis. Sekarang ngapal apa? Itu pertemuannya seperti itu. Dari 120 hadis yang dihafal, ini antum sudah ingat semua belum terjemahannya? Antum sudah dapat faedah belum? Kalau belum, yuk kita cari satu persatu. Yuk kita kumpulkan kamus mufradat gharibah dari hadis-hadis yang kita hafal. Jadi buku, bisa. Habis kajian nih, antum nyata enggak?
Ana nyatet tapi catatan ana tidak lengkap. Antum coba lihat, kita bandingkan. Gimana kalau kita tulis faedah kajian? Kumpulan faedah kajian wasoya sabab wasoya salaf li syabab. Kita bikin. Tempel di mading. Masya Allah, kalau seperti itu hidup kita. Nggak bosen. Bahkan antum disuruh untuk liburan pun enggak. Nanti aja, ana masih betah di pondok. Tapi kalau antum tidak ada seperti itu, belum waktunya pulang pun minta izin pulang. Ya. Kebetahan itu ada di hati, jamaah sekalian. Ada di hati. Kekayaan itu sejatinya ada di hati. Siapa yang mengatakan kaya itu banyak uang? Orang kaya merasa miskin. Orang miskin bisa jadi merasa kaya. Kenapa? Karena sejatinya kekayaan itu hanyalah perasaan yang ada di dalam hati. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi SAW, laisal ghina bikasratil arud. Kaya itu bukan apa? Bukan dengan banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Namun kekayaan itu adalah yang ada di dalam jiwa kita. Ketika antum merasa kaya di pondok, antum tidak butuh keluar pondok. Ketika antum merasa kaya dengan teman-teman yang ada di sekitar antum, antum tidak butuh cari teman di luar sana. Ketika antum merasa nyaman dengan ibadah yang antum laksanakan di pondok, antum tidak butuh tempat lain untuk mencari tempat pengaduan. Maka jadikan hati antum terbuka untuk ilmu. Dan ketika antum mulai cinta dengan ilmu, Allah akan jadikan ilmu itu masuk dalam diri antum. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang akan langsung mengajari kalian. Inilah faedah yang kita ambil dari wasiat yang keempat yang disampaikan oleh siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapa namanya? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mampu melaksanakan yang terbaik dari ucapan tersebut. Kita tutup, kita memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami. Semoga Engkau cukupkan dan tutupi semua kekurangan dari ibadah-ibadah yang kami laksanakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.